Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan bermain 85 menit saat membela Bangkok United di Liga Thailand Minggu 2 Maret. Bangkok United menang 3-1 atas Sukhothai dalam pertandingan Liga Thailand yang digelar di Stadion Tung Talai Luang, Sukhothai Minggu 2 Maret. Dalam pertandingan ini pemain timnas Indonesia Pratama Arhan bermain sejak menit awal. Pratama Arhan bermain di posisi bek kiri dalam formasi 4-3-3. Arhan tampil solid dalam laga ini. Arhan mampu memainkan permainan cepat dari kaki ke kaki saat membangun serangan. Di sisi lain, dia juga mampu membantu pertahanan dengan baik. Dan total, Arhan bermain selama 85 menit dalam laga ini. Sementara itu, hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Bangkok United menang 3-1 atas Sukhothai. Kemenangan ini membuat Bangkok United tetap di peringkat kedua klasemen Liga Thailand dengan mengemas 50 poin dari 23 pertandingan yang telah dijalani. Sedangkan Sukhothai tetap di posisi ke-10 klasemen Liga Thailand dengan mengemas 30 poin. Ole Romeni akhirnya mencetak gol pertama untuk Oxford United setelah digait dari FC Utrecht pada bursa transfer awal tahun. Ole Romeni mencetak gol debut dalam laga melawan Coventry City. Akan tetapi gol tersebut tak bisa membawa Oxford meraih poin lantaran kalah 2-3 dari Coventry. Terlepas dari gagalnya Oxford meraih poin, gol debut Romeni di Liga Inggris bisa membuatnya mendapatkan kepastian pemanggilan ke timnas Indonesia lebih cepat. Di tengah persaingan mengisi posisi penyerang di skuad merah putih, gol Romeni di ajang Championship dapat menjadi alarm bagi Clifford. Romeni bisa saja menjadi andalan Clifford pada laga melawan Australia atau Bahrain demi memuluskan langkah meraih poin. Pelatih Coventry City Frank Lampard buka suara setelah mengalahkan Ole Romeni dan juga kawan-kawan di Championship 2024-25. Pada pertandingan ini, Ole Romeni dipasang sebagai starter sebagai target man oleh pelatih Gary Rowett. Selepas pertandingan, Frank Lampard menilai timnya tidak dalam penampilan terbaik meskipun menang. Mantan pemain Chelsea itu menilai bahwa Oxford United membiarkan timnya bermain nyaman pada awal pertandingan. Lampard mengaku sumringah dengan respon pemainnya yang kebobolan di babak kedua. Itu tidak terlalu mudah, jadi Anda harus berjuang melewatinya. Saya menyukai reaksi kami terhadap gol-gol di babak kedua dan sedikit kualitas, kata Lampard. Venezia Perkasa melawan tim-tim buas di Liga Italia Serie A setelah Ceitses dan juga kawan-kawan tampil luar biasa melawan Atalanta pada laga pekan ke-27 di Stadion Gewiss Sabtu 1 Maret. Dalam pertandingan tersebut, Venezia mengimbangi Atalanta 0-0. Tuan rumah Atalanta mutlak menguasai permainan. Tim asuhan Gian Piero Gasparini tersebut juga unggul jauh dalam percobaan gol. Akan tetapi, solidnya pertahanan Venezia yang dikawal oleh Ceitses dan juga kiper Andrei Radu membuat sektor serang Atalanta frustasi. Di samping itu, statistik Ceitses juga tidak kalah gemilang. Bek timnas Indonesia tersebut 100% memenangkan tackle dan juga duel udara. Dalam statistik WhoScored, Ceitses melakukan 1 duel udara dan 2 tackle yang seluruhnya dimenangkan bek 24 tahun itu. Imbang lawan Atalanta membuat Venezia Perkasa melawan tim-tim produktif Liga Italia. Atalanta merupakan tim terbuas kedua di Serie A musim ini setelah Inter Milan. Pelatih Venezia FC Eusebio De Francesco memberikan dukungan kepada Ceitses dan juga kawan-kawan yang dinilai telah berubah meski belum bisa meraih kemenangan lagi. De Francesco menyambut positif hasil imbang Venezia FC melawan Atalanta dalam laga di Stadion Gewiss Bergamo Sabtu 1 Maret. Menurutnya, para pemain Ilioni Alati hanya memiliki satu kelemahan, yakni tidak bisa mencetak gol. Hari ini kami menciptakan 2 atau 3 peluang, tetapi kami tidak bisa mengonversinya, dan itulah area yang harus kami perbaiki. Terlepas dari itu, kami tampil baik dan saya ingin memberi selamat kepada anak-anak, lanjut De Francesco. Kendati sudah 9 laga beruntun tanpa kemenangan, De Francesco tetap optimistis anak asuhnya bisa segera meraih hasil yang positif. Kelvin Verdonk tampil kukuh sebagai bek tengah saat memperkuat NEC Nijmegen menghadapi Feyenoord dalam lanjutan Liga Belanda di Stadion Feyenoord Rotterdam, Minggu 2 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain timnas Indonesia yang kerap menghuni posisi fullback kiri itu mendapatkan tugas sebagai palang pintu NEC Nijmegen ketika bertamu menghadapi Feyenoord. Kelvin Verdonk menjadi penghuni jantung pertahanan NEC bersama Bram Doitik. Bermain sebagai bek tengah bukan hal asing bagi Verdonk.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pemain 27 tahun tersebut juga tak canggung mengisi posisi di sentral pertahanan tim. Robin van Persie yang menjabat sebagai pelatih Feyenoord harus menerima kenyataan anak asuhnya gagal mencetak gol kendati menguasai bola lebih dari 70% dan juga melepaskan belasan tembakan. Tambahan 1 poin membuat Feyenoord terpaku di peringkat keempat dengan 44 poin. NEC juga tidak beranjak dari peringkat ke-12 dengan 26 poin. Ragnar Oratmangun hanya bermain 45 menit saat FC Verbroedering Dender kalah dari Union Saint-Gilloise dalam pertandingan Liga Belgia. Penyerang timnas Indonesia itu tampil sebagai starter. Pelatih Vincent Juvrat menempatkan Ragnar Oratmangun di posisi gelandang menopang 2 penyerang yakni Aurelien Schreuder dan juga Bruni Ensimba. Ragnar Oratmangun kemudian diganti oleh Muhammad Berti pada babak kedua. Tanpa Ragnar Oratmangun, Dender juga terus-menerus diserang. Kiper Dender yakni Michael Verrips terus-menerus diserang dan juga harus berjibaku mengamankan gawang. Promise David mencetak gol ketika Union lewat titik 12 pas pada menit ke-53. Schneider sempat memangkas jarak lewat gol pada menit ke-75, namun Muhammad Fusaini membuat Union kembali unggul 3 gol dalam kedudukan 4-1 lewat sebuah gol pada menit ke-86. Tidak ada gol lagi tercipta hingga laga usai. Dender pun tertahan di peringkat ke-11 dengan 32 poin dan juga terancam masuk zona degradasi. 3 pemain timnas Indonesia yakni Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, dan juga Ananda Raihan diajak untuk bergabung ke Bayangkara FC. Peluang itu datang setelah Bayangkara FC promosi ke Liga 1 musim depan. Selain itu, ketiga pemain tersebut mempunyai status sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Itu berarti kedua pemain tersebut semakin dekat untuk bergabung bersama The Guardians. Perlu diketahui skuad Bayangkara FC dihuni pemain-pemain top yang berstatus sebagai polisi. Sejauh ini tersisa 3 pemain yang belum juga membela Bayangkara FC. Muhammad Ferrari memperkuat Persija Jakarta, Kakang Rudianto bersama Persib Bandung, Ananda Raihan kini membela PSM Makassar. Dan ketiga pemain itu pun diajak oleh bek Bayangkara FC yakni Frankie Misa. Kiper yang disebut-sebut memiliki pelajaran Indonesia yakni Danny van den Heuvel dipanggil ke timnas U21 Belanda. Danny van den Heuvel diketahui juga mengikuti akun Instagram PSSI. Pelatih timnas U21 Belanda yakni Michael Reiziger telah mengumumkan skuad sementara untuk melawan Italia dan juga Rumania pada laga persahabatan pada Maret ini. Dan Danny van den Heuvel masuk dalam skuad sementara itu. Kiper 21 tahun tersebut kini memperkuat klub kasta teratas Belgia bersama klub Brugge. Sebelumnya ia bermain untuk tim U21 Leeds United dan ia merupakan jebolan Akademi Ajax. Di samping itu, Danny van den Heuvel pernah membela tim U15, U17, U19, U21 Belanda. Ia belum pernah menembus timnas senior Belanda. Saat memperkuat timnas U21 Belanda, ia baru bermain dalam 2 pertandingan dalam 2 laga persahabatan dan ia lebih banyak berada di bangku cadangan. Selain Danny van den Heuvel, ada 3 pemain yang dikabarkan memiliki darah Indonesia juga dipanggil ke timnas U21 Belanda. Mereka ialah Ryan Flamingo, Ian Matsin, dan juga Milian Manhoef. Manchester United bakal melangsungkan tur pramusim ke Malaysia untuk pertama kalinya sejak 16 tahun yang lalu. Tim asuhan Ruben Amorim tersebut bakal menggelar tur pramusim pada Mei 2025. Tak tanggung-tanggung, Bruno Fernandes dan juga kolega bakal menghadapi tim ASEAN All-Star dalam sebuah laga uji coba. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Jika rancangan ini menjadi kenyataan, maka ini bakal jadi pertandingan yang menarik. Pasalnya bakal ada perwakilan dari timnas Indonesia yang akan turun dalam tim ASEAN All-Star ini. Paling memungkinkan adalah 3 wakil timnas Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Thailand. Pasalnya Liga Thailand musim 2024-25 sudah berakhir pada 27 April 2025 mendatang. Setali 3 uang dengan Thailand, 2 wakil timnas Indonesia di Liga Malaysia juga bisa tampil pada laga uji coba lawan Manchester United itu. Pasalnya, Liga Malaysia musim 2024-25 sudah berakhir per 20 April 2025. Calon pemain timnas Indonesia Dian James turut bermain saat Go Ahead Eagles mengalahkan PSV Eindhoven di Stadion De Adelaar Minggu 2 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dian James turun sebagai starter di kubu Go Ahead Eagles. Pemain tersebut mengisi posisi bek kiri dalam formasi 4-4-2. Go Ahead Eagles menang 3-2 atas PSV Eindhoven. Dan kemenangan ini jelas jadi modal yang positif bagi Dian James.
Dan James kini sudah dikonfirmasi oleh PSSI bersedia membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain 24 tahun tersebut tengah diproses oleh PSSI. PSSI menargetkan sang pemain bakal bergabung dengan timnas Indonesia secepatnya. Sang pemain ditargetkan bisa debut saat jumpa Australia dan juga Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 20 dan juga 25 Maret 2025. Alkan Bagot dikabarkan menolak panggilan untuk membela timnas Indonesia. Alkan Bagot sendiri dikabarkan sedang fokus untuk memperkuat klubnya yakni Blackpool. Sementara itu Best 11 menilai absennya Bagot bukan masalah besar bagi timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia masih memiliki bek berkualitas lainnya, seperti contohnya adalah Ceitzes, Rizky Ridho hingga Misselgers. Di sisi lain, pelatih Kluivert beruntung memiliki banyak bek tengah bahkan tanpa Bagot. Kapten Ceitzes, Jordi Amat, Misselgers, dan juga Rizky Ridho semuanya diperkirakan akan bermain, tulis Best 11.